Polda Sumatera Utara, Sumut, merilis data terbaru jumlah korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor. Korban meninggal dunia kini bertambah menjadi 62 orang di sejumlah kabupaten kota yang ada di Sumut. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry mengatakan, berdasarkan hasil rekapitulasi Polda Sumut ada ratusan orang yang menjadi korban bencana alam banjir dan longsor. Para korban ada yang meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan korban hilang. Sebanyak 222 orang menjadi korban dalam bencana ini, 62 orang diantaranya meninggal dunia, luka berat 13 orang, luka ringan 82 orang dan yang masih belum ditemukan dan masih dalam pencarian sebanyak 65 orang, ungkapnya dilansir Detik Sumut. Jumat 28 November 2025. Adapun wilayah terdampak terparah meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Taput, Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapsel, serta wilayah Kota Medan. Sejauh ini sudah ribuan orang yang mengungsi di sejumlah titik bencana alam tersebut. Sebanyak 9.845 orang yang terdampak masih mengungsi di lokasi yang telah disediakan, ucapnya. Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda 8 kabupaten kota di Sumatera Utara sejak Selasa 25 November 2025 bukan semata karena hujan ekstrim. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, Sumatera Utara menilai ada 7 perusahaan ekstraktif sebagai pihak yang bertanggung jawab atas bencana ekologis yang paling parah melanda wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Kerusakan masif dilaporkan terjadi di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan ekosistem Harangan Tapanuli, Batang Toru, kawasan yang dikenal sebagai paru-paru dan penyangga hidrologis terakhir di Sumatera Utara. Bencana ini telah menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi, ribuan rumah hancur, dan ribuan hektar lahan pertanian rusak. Total 51 desa di 42 kecamatan terdampak, melumpuhkan perekonomian dan infrastruktur vital. Tragisnya, kawasan ini merupakan habitat krusial bagi satwa dilindungi, termasuk orangutan Tapanuli dan harimau Sumatera. Direktur Eksekutif Wali Sumut, Rianda Purba, menyatakan bahwa aktivitas eksploitatif ketujuh perusahaan tersebut telah membuka tutupan hutan Batang Toru yang berfungsi sebagai pencegah banjir dan erosi. Ini adalah bencana ekologis akibat kegagalan negara mengendalikan kerusakan lingkungan. Setiap banjir membawa kayu-kayu besar, dan citra satelit menunjukkan hutan gundul di sekitar lokasi. Ini bukti campur tangan manusia, tegas Rianda dalam konferensi pers di Medan, Jumat 28 November 2025. Menyikapi krisis ini, WALHI menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk segera bertindak tegas, termasuk 1. Menghentikan dan mengevaluasi aktivitas industri ekstraktif. 2. Menindak tegas pelaku perusakan, memproses hukum ketujuh perusahaan yang terindikasi merusak hutan di Das Batang Toru. 3. Menetapkan kebijakan perlindungan ekosistem Batang Toru, mengintegrasikan perlindungan ekosistem ke dalam rencana tata ruang wilayah, RT/RW, secara nasional. 4. Memastikan kebutuhan dasar penyintas, memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak dan mengevaluasi wilayah rawan bencana. WALHI berharap bencana ekologis ini menjadi peringatan keras bagi negara untuk menghentikan praktik deforestasi yang mengorbankan masyarakat dan lingkungan demi kepentingan industri ekstraktif. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.